Halo, selamat datang di sesi investigasi sejarah kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal masuk ke sebuah area abu-abu yang, jujur aja, kayaknya nggak bakal kalian temuin di buku pelajaran sekolah manapun. Kita bakal jadi detektif bareng-barang membedah satu misteri besar soal hukum internasional, sejarah yang hilang, dan teka-teki kedaulatan yang perdebatannya tuh masih panas sampai detik ini. Nah, menariknya, ide buat bahas topik ini tuh berawal dari kalian loh. Ada satu komentar super tajam dari seorang pengguna bernama UGX VH3XCSWT0H RK0XTL 4AACBAG. Dia nulis gini, Sultan tidak pernah menyerahkan kedaulatan. Wow, komentar ini bener-bener mind-blowing dan nunjukin kalau kalian tuh emang kritis banget ngeliat sejarah. Kita dengerin kok, dan makanya misteri inilah yang bakal kita bongkar abis-habisan sekarang. Oke, kita langsung masuk aja ke inti masalahnya. Pertanyaan besarnya tuh cuma satu. Apakah Aceh sebenarnya pernah benar-benar menyerah secara hukum? Ingat ya, ini bukan sekedar soal siapa yang menang perang atau kalah di medan tempur. Ini murni soal status hukum di mata internasional. Dua hal itu beda banget loh. Buat ngejawab itu, ini dia kerangka investigasi kita. Pertama, kita cari tahu apa pemicunya. Terus, bedanya penyerahan fisik dan hukum. Ketiga, status mereka di tahun 45-49. Keempat, misteri dokumen Jakarta. Dan terakhir, dampaknya buat kita sekarang. Bagian 1. Pemicu perdebatan kedaulatan Aceh. Mari kita buka arsip pertama kita. Jadi kenapa sih hubungan antara Aceh, Belanda, dan Indonesia ini bikin penasaran banget? Yah, karena kita semua pasti suka sama rahasia kan? Selalu ada daya tarik buat nyari dokumen rahasia atau ngulik kebenaran yang sengaja nggak ditulis di kurikulum resmi. Ini tuh kayak cinta segitiga hukum yang super kompleks antara Aceh, Belanda, dan Indonesia. Nggak bisa cuma dilihat pakai kacamata hitam putih. Dan justru itulah yang bikin perdebatan ini seolah nggak ada matinya. Masuk ke bagian 2. Penyerahan fisik versus kedaulatan. Ini petunjuk penting banget. Nah, yang bikin ini makin seru, kita harus benar-benar misahin kejadian di lapangan sama realitas hukum internasionalnya. Di satu sisi, iya, secara fisik sejarah mencatat kalau Sultan Muhammad Daud Shah menyerahkan diri di tahun 1903. Tapi tunggu dulu, itu beliau lakukan demi nyelamatin keluarganya dari ancaman maut. Itu murni pengorbanan personal. Di sisi lain, secara hukum, nggak ada satupun, catat ya, nggak ada satupun dokumen penyerahan kedaulatan negara yang beliau tanda tangani. Ini benar-benar monumental. Terus kenapa emangnya kalau nggak ada tanda tangan? Gini, coba bayangin kayak gini. Cuma karena kapten kapalnya disandra musuh, bukan berarti seluruh kapal itu otomatis jadi hak milik sah yang nyandra kan? Hukum internasional itu kaku banget. Harus hitam di atas putih. Kedaulatan sebuah negara itu mutlak butuh transfer otoritas yang resmi dan tertulis buat bisa diakui dunia. Nah, absennya tanda tangan di dokumen ini tuh ibarat celah hukum atau loophole yang ukurannya segede gajah. Lanjut ke bagian 3, status hukum internasional dari tahun 45 sampai 49. Mari kita lihat gimana ambiguitas ini makin ruwet di era pasca Perang Dunia Kedua. Coba kita susuri timeline ini sebentar. Tahun 45, Perang Dunia Kedua kelar, dan kemerdekaan Indonesia dideklarasikan dengan lantang. Tapi coba perhatiin rentang waktu 45 sampai 49 ini. Ini tuh masa-masa 4 tahun di mana status hukum lagi sangat abu-abu. Baru deh di tahun 49, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda ke Jakarta, dan di dalam masa transisi yang kosong inilah, status hukum banyak wilayah, apalagi Aceh, jadi luar biasa membingungkan di mata dunia. Dan ini dia nih paradoks utamanya semacam plot twist sejarah kita hari ini. Kalau Aceh secara hukum itu nggak pernah benar-benar takluk ke Belanda gara-gara nggak ada dokumen resminya, terus apakah Belanda secara sah punya hak buat nyerahin wilayah itu ke Jakarta di tahun 49? Logikanya gini, kalian kan nggak bisa ngasih sesuatu yang dari awal emang bukan milik kalian, cara sah, ya kan? Ini teka-teki hukum murni yang gila sih. Oke, kita sampai di bagian 4. Misteri dokumen Jakarta. Untuk ngebuktiin teka-teki hukum tadi, kita pasti butuh dong yang namanya arsip tertulis. Dan disinilah hal yang paling misterius muncul. Ada narasi yang entah gimana terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Konon, ada arsip-arsip rahasia tingkat nasional yang super penting yang dipindahin secara diam-diam ke Jakarta pasca kemerdekaan. Rumor soal dokumen Jakarta ini awet banget. Bikin sejarah kita kerasa kayak lagi baca novel detektif. Dan jujur aja, terus bikin sejarawan amatir sampai yang pro bertanya-tanya tanpa henti. Jadi muncul dia berbagai pertanyaan, apakah dokumen krusial itu sekarang sebenarnya lagi disimpan rapi di suatu tempat di arsip nasional? Atau beneran diselundupin pasca kemerdekaan? Terus yang paling bikin penasaran, apa iya dokumen itu nyimpen kebenaran mutlak soal sikap hukum terakhir sang sultan? Terlepas dari benar atau enggaknya teori ini, fakta bahwa rumor ini masih terus dibicarain, ngebuktiin seberapa kuat misteri ini nempel dan memikat benak masyarakat sampai detik ini.
Terakhir, bagian 5, dampak di masa kini. Kenapa sih masalah dari abad ke-20 ini masih penting buat kita sekarang? Poin krusialnya tuh gini, ini sama sekali bukan sekedar trivia sejarah tua yang cuma cocok disimpan di perpus berdebu. Enggak sama sekali. Celah hukum dari masa lalu ini udah berakar dan berubah jadi semacam fondasi buat berbagai argumen politik modern. Terus, ini juga yang ngebentuk identitas regional masyarakat Aceh secara mendalam. Perdebatan panjang inilah yang bikin sejarahnya terus hidup, bernapas, dan tetap relevan buat kita obrolin sekarang. Jadi, kadang tuh, apa yang justru nggak tertulis di lembaran sejarah, itu malah punya kekuatan yang jauh lebih gede dan lebih kuat daripada apa yang udah kecatat rapi. Sebuah celah hukum atau dokumen yang hilang dari masa lalu, ternyata bisa menjelma jadi fondasi yang super kokoh untuk ngebentuk identitas, kebanggaan, bahkan posisi politik di masa kini. Yang pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungin bareng-bareng nih. Gimana area abu-abu dari sejarah atau kebenaran-kebenaran yang nggak pernah ditulis ini akhirnya ikut ngebentuk identitas politik kita di dunia yang udah modern ini. Saya harap sesi investigasi kita hari ini ngasih kalian perspektif baru yang seger ya, soal gimana masa lalu itu ternyata secara aktif terus menginformasikan masa kini kita. Tetaplah kritis, jangan pernah berhenti bertanya, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah kita yang berikutnya.